Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Nah, di depan Emak Saufa ini adalah tumpukan baju yang cuman emak lipat. Percaya nggak? Ini cuman dilipat, nggak pakai digosok, tapi bisa serapi itu. Ya, insya Allah Emak Saufa bakal kasih tipsnya untuk bunda-bunda semua yang ribet sama urusan rumah, termasuk urusan perbajuan, dan nggak sempet lagi untuk nyetrika, tapi pengen punya lipetan baju yang hasilnya kayak seperti digosok atau seperti disetrika rapi banget. Insya Allah Mak Saufa bakal sharing-sharing ke bunda-bunda semua. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini Mak Saufa pengen banget bikin vlog bersih-bersih rumah sesuai dengan request bunda-bunda semua ya. Jadi Mak Saufa mau sharing-sharing gimana cara emak untuk ngebersihin rumah, ngatur dapur, ngatur ruang tamu, ngatur kamar, terus ngatur perbajuan. Secara kan anggota keluarga emak itu banyak dan emak itu mengerjakannya semua sendiri sambil menjadi seorang konten kreator, bikin YouTube, terus aktif di media sosial, mencari penghasilan tambahan. Emak bakal sharing-sharing semua tips-tips dari emak, rahasia-rahasia emak, supaya bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Ya, yang pertama emak mau cerita dikit soal dapur ya bunda ya. Jadi sebenarnya untuk manajemen mengatur sesuatu itu sebenarnya kuncinya adalah barang yang sedikit ya. Jadi kalau kita istilahnya naruh display atau memperlihatkan barang-barang yang cuman sedikit, terus tempatnya itu kayak dibikin cerah, insya Allah itu bakal kelihatan rapi ya. Jadi sebisa mungkin kalau ngerapiin sesuatu itu ya ditaruh di tempatnya lagi gitu bun, supaya apa ya, kelihatan lega, kelihatan terang, dan pastinya bakal kelihatan rapi. Jadi kotoran-kotoran kan kelihatan, tinggal kita lap-lap sedikit aja gitu ya. Kuncinya adalah barang yang sedikit. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir barang-barang yang diperlihatkan dan bisa kita simpan bisa di lemari atau bisa di tempat yang pokoknya yang nggak kelihatan gitu. Kalau semua nggak pakai kitchen set juga bisa pakai gorden kolong. Nah, terus kalau seumpama itu ya ada kotoran-kotoran kayak sampah-sampah ya buru-buru aja dibuang. Terus biasa ya kalau kita belanja kan suka dapat plastik tuh. Nah, ntar plastiknya bisa buat naruh sampah terus langsung dibuang aja. Pokoknya sebenarnya hampir-hampir sama sih kayak bunda-bunda semua. Cuman itu aja sih kuncinya ya. Barang-barangnya itu diminimalisir supaya kalau semua mah kebanyakan itu tuh sebenarnya bagus sih, bagus ya kalau bisa natanya. Cuman kalau emak Saufa sendiri itu lebih memilih untuk sedikit barang yang dikeluarkan dan yang udah terlanjur terpakai gitu, setelah dibersihkan tuh buru-buru disimpan lagi. Nah, kalau udah dirapiin, udah dicuci-cuciin, udah dirapiin, kita tinggal lap-lapin tuh yang kelihatan kotor kayak gitu. Kan jadinya kayak apa ya? Seumpama yang tadiannya kelihatan berserakan gitu jadi kayak lapang, luas. Terus bisa kita tambahkan cahaya lampu itu ya supaya terang gitu. Jadi lebih kelihatan kayak bersih, jernih, dan mata kita tuh jadi kayak nyaman ngelihatnya. Nah, untuk tipsnya apabila kita memiliki anak kecil atau kita repot gitu ya, jadi kita bisa kerjain kerjaan-kerjaan yang kayak bahaya kalau ada anak kecil kayak gini tuh kalau kalau mereka lagi tidur. Atau kalau seumpama anak-anak lagi asik bermain, kita bisa tinggal sebentar-sebentar. Contohnya kalau kita mau nyuci piringnya dulu. Nah, cucian piring udah selesai, kita lihat lagi mereka gimana gitu. Pokoknya sambil komunikasi aja gitu ya. Karena memang hal-hal kayak gini kalau nggak buru-buru dikerjain itu tuh bisa beranak pinak, bisa bertambah banyak. Dan kita sebagai wanita, mood kita itu suka kebentuk dari barang-barang yang berantakan ya. Jadi mood negatif kita itu jadi kayak bertambah gitu loh bun. Sebenarnya itu tuh bukan tanpa alasan ya bun ya, karena emak pernah mendengar kalau kita itu rumahnya rapi dan bersih itu tuh bisa
apa sih namanya ya, kayak menarik malaikat rahmat gitu loh Bun untuk datang ke rumah kita. Makanya kita berasa adem, nyaman kayak gitu. Tapi kalau banyak sampah, banyak kotoran, terus berantakan, banyak syaiton yang tertarik. Jadinya kita jadi kayak rungsing, pengen marah kayak gitu. Nah, setelah selesai, aduh beribet emak ya. Setelah selesai ngebersihin dapur, jadi emak ini mau langsung beberes depan. Jadi kalau ruang depan emak ini harusnya kan ruang tamu ya Bun ya. Jadi ruang tamu emak ini sekarang itu fungsinya sebagai ruang bermainnya anak-anak. Nah, ini tuh termasuk salah satu contohnya. Jadi si Dede Arkan itu lagi bucin banget sama emak Saufa, lagi nggak mau. Pokoknya emak harus ada di sampingnya terus. Tapi karena emak harus nyapu, soalnya lagi banyak banget kotoran ini di lantainya, terus mainannya juga berantakan, jadi emak gendong aja. Sesekali emak gendong dia supaya dia itu tenang dan emak bisa ngebersihin gitu ya. Kalau kotor juga kan pasti pada nempel-nempel nanti di rambutnya atau di badannya. Jadi buru-buru aja emak sapu-sapuin seperti ini. Dan ruang keluarga ini tuh sekarang tuh karena emak kan kalau bekerja atau bikin konten itu kan butuh mereka yang nyaman. Jadi mainan-mainannya itu emak ini aja, emak ampar-amparin di sini aja gitu. Nah, kalau mereka minta minum atau minta makanan, kadang emak taruh di meja ini. Jadi di meja ini tuh suka kotor banget. Dan untuk ngebersihinnya itu gampang banget. Oh ya, tipsnya sama ya Bun ya. Tipsnya di ruangan manapun sebisa mungkin itu minim barang-barang gitu. Apalagi kalau buat main anak-anak itu ya, sebisa mungkin tuh jauh-jauhin dari barang-barang yang berbahaya. Jadi ini juga pokoknya sebisa mungkin emak itu dulu barang-barangnya itu kalau nggak emak kasih-kasihin ya emak sama mama udah nggak kepake itu ya emak buang-buangin gitu. Karena itu tuh memang tipsnya untuk hidup minimalis itu ya sedikit barang dan memakai barang yang berguna aja atau yang bermanfaat aja. Terus jangan sayang-sayang untuk ngasih ke orang yang kira-kira masih bisa gitu. Terus kalau yang nggak bisa ya bisa dibuang atau dirongsokin. Toh sekarang itu kan banyak banget ya tukang rongsok, jadi bisa kadang ditukar piring, ditukar apa ya, gelas gitu atau minyak goreng. Nah, kalau di ruang keluarga ini intinya itu cuman satu ya, di spraynya kasur ya. Jadi spraynya ini sebisa mungkin jangan kotor. Kalau semua mah udah seminggu ya diganti spray, kalau enggak taplaknya. Jadi kalau semua mah spray udah diganti atau masih bersih, tinggal ngebersihin taplaknya ini aja. Yang ada di atas meja itu tinggal dibersihin semua. Pokoknya sebisa mungkin minim barang, itu kuncinya ya Bun ya, dimanapun itu. Sebenarnya emak tuh nggak terlalu pinter ya untuk beres-beres. Pasti bunda-bunda tuh lebih hebat lagi dari emak. Toh karena emak juga banyak anak kecil, jadi ya ngebersihinnya juga seperti ini. Tapi kembali lagi bahwa Mak Saufa itu percaya banget bahwa mood kita itu dibangun dari tempat yang bersih, tempat yang rapi. Kalau tempatnya bersih dan rapi, kita moodnya jadi bagus. Terus insya Allah bisa menarik malaikat rahmat ya. Mudah-mudahan bunda-bunda semua senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya ya. Pokoknya dikasih kebahagiaan. Terus mudah-mudahan tips-tips receh dari emak ini bisa bermanfaat. Oh iya, lanjut ini tips kuncinya ya. Ini yang bunda-bunda yang suka bingung sama yang namanya pergombalan perbajuan ya. Sama Mak Saufa juga pernah ngalaminnya. Tapi alhamdulillah wa syukurilah, sekarang tuh Mak Saufa punya kuncinya ya. Ini tuh dari googling-googling aja. Terus sebenarnya ini tuh udah dari dulu banget, cuman sekarang emak mau nyoba lagi dan ternyata sangat ngebantu. Jadi alat untuk ngelipat baju ini tuh sangat-sangat ngebantu emak untuk ngelipetin baju dan bisa hasilnya tuh jadi rapi banget gitu ya Bun ya. Jadi seperti ini aja, bajunya tinggal taruh di atas kardusnya, terus dilipat-lipat aja. Ini juga anak emak bisa ngebantu dan itu hasilnya juga bisa rapi, hampir sama kayak disetrika. Jadi kita tinggal semprot-semprotin pewangi atau semprot-semprotin apa ya, rapika kayak gitu ya, udah wangi insya Allah deh. Pokoknya jadi kayak apa ya Bun ya, bener-bener ini tuh emak jadi mood boosternya tuh jadi langsung semangat gitu loh Bun. Kalau ngeliat baju-baju, aduh rapi banget kayak ini ya, tinggal diplastikin aja udah kayak di laundry ya nggak sih.
Untuk cara membuatnya, Mak Saufa bakal sepilin nanti ya cara membuatnya. Ini, Mak kasih tahu dulu cara memakainya aja. Jadi bajunya tinggal taruh di atasnya aja gitu, terus dilipat-lipat aja ya, tinggal ditarik-tarik aja gitu. Dan, untuk ukurannya kita juga bisa, ngatur ukurannya sesuai dengan yang kita butuhkan atau sesuai dengan lemari yang ada di kita. Kalau seumpama kita pakainya lemari yang kotak-kotak kontainer gitu, tinggal dibagi dua aja, terus kita minta gedenya seberapa gitu ya. Jadi ini kardus-kardusnya ini emak memang bener-bener bikin sendiri ini, memanfaatkan kardus-kardus bekas. Jadi daripada kardus dibuang sia-sia gitu, ini emak buat, untuk cetakan ngelipat baju, dan cara bikinnya juga gampang banget ya. Jadi ini tuh cuman kita butuh seumpama bajunya kecil, jadi butuhnya ya kotak-kotaknya ya kecil gitu. Terus kita tinggal bikin untuk, ngelipat sampingnya panjangnya 2, terus yang atas bawah. Jadi cuman itu aja. Tapi untuk, baju gede itu beda lagi ya Bun ya cetakannya. Jadi, gampang banget, terus bikin baju juga jadi rapi dan bisa, menghemat waktu kita juga, karena kita kan jadi tinggal plek 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 gitu aja udah jadi kan gitu. Pokoknya ini tuh bunda-bunda juga bisa loh bikin sendiri dan gampang banget. Seumpama nggak ada kardus ya bisa pakai apa ya, kayak kotak-kotak gitu aja sih pokoknya, kertas karton juga bisa, terus pokoknya sesuatu yang keras dan bisa digunting gitu ya, atau punya plastik kayak gitu bisa juga pakai itu. Dan hasilnya seperti ini ya, bener-bener rapi. Jadi jangan salfok kalau seumpama pertama dilipat tuh kok kayak, kelipat-lipat gitu sih, Mak, enggak. Jadi, kita tinggal diusap-usap gitu aja, dirapikan, terus langsung dilipat-lipat, nanti kan dia ketumpuk-tumpuk bakal, kebentuk sendiri garisnya gitu, Bun. Jadi bener-bener kayak disetrika beneran, tinggal kita semprotin aja pakai pewangi, hasilnya itu masya Allah tabarakallah. Dan ini emak mau bikinnya ya, ini emak mau bikin untuk baju yang gedenya atau baju orang dewasa. Pertama tentukan besarnya kotak yang mau kita buat atau besarnya lebarnya baju yang mau kita lipat. Seumpama kita menginginkan kotaknya atau bajunya nanti kecil ya bisa tinggal di ini aja bikin kotaknya yang kecil, atau kita mau bikin yang, biasanya kan selebar buku ya Bun ya. Kalau emak nih yang normal-normal aja. Jadi, satu baju itu dilipat 3 gitu, tinggal kita bikin aja lipetannya. Terus, untuk nyambung-nyambunginnya itu bisa pakai solasi atau, pakai wallpaper. Kalau emak ini membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 buah ya yang untuk, lengannya ini 2 yang panjang. Terus untuk lipatan tengahnya itu ada 3 ya, karena emak mau bikin, baju untuk dewasa, jadi harus, bawahnya juga ada gitu untuk, buntutnya gitu. Jadi, membutuhkan 5 potong, terus tinggal kita sambung-sambungin aja. Ini emak memakainya itu wallpaper, jadi supaya lebih mudah aja gitu. Nah, sebisa mungkin itu bikin kotaknya yang lurus ya, supaya nanti hasil lipatannya itu juga lurus. Bunda-bunda bisa nyobain deh di rumah, pokoknya ini tuh ngebantu banget deh beneran, ngebantu banget. Terus kita juga jadi kayak ngelipat baju tuh jadi hal yang menyenangkan juga, karena ini tuh bener-bener kayak ya Allah kok cepet banget gitu. Biasanya kan kita kayak bete gitu ya ngelipat-ngelipat baju, apalagi bajunya numpuk, terus satu hari nggak dilipat aja udah kayak berapa keranjang gitu. Nah sekarang tuh udah nggak lagi deh kayak gitu, karena semenjak ada alat ini tuh gampang banget bikin sendiri aja, memanfaatkan kardus-kardus bekas. Tuh, ini dia contohnya ya. Jadi mak coba ngelipet tuh tinggal ke kanan dan ke kiri, terus bawahnya tinggal dilipat. Jadi deh gitu. Jadi kotak yang mak maksud ini lebar baju yang bakal kita lipat gitu ya. Jadi supaya nanti hasilnya tuh sama semua. Bunda-bunda bisa mencobanya di rumah. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat ya bunda ya. Dan semoga bunda-bunda semua senantiasa bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Bunda-bunda semua pokoknya terima kasih banyak yang selalu nonton Emak Saufa, terima kasih banyak yang selalu komen positif, yang selalu mendukung emak, terima kasih banyak.
Dan kurang dan lebihnya apabila Mak Saufa ada salah-salah mohon dimaafkan. Ini dia tadi tips bersih-bersih, tips receh bersih-bersih ala Mak Saufa. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.